السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على رسول الله سيدنا محمد الصادق الأمين سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وصفوة رب العالمين من الخلق أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله والحمد لله, kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bisa berkumpul dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat kita dalam menghadiri majalisul ilm menjadi sebab Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memasuki al-jannah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan satu permasalahan yang penting yang berkaitan dengan memuliakan dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menggunakan lafaz Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Beberapa hari yang kemarin saya menemukan ada sebuah buku. Buku ini berjudul 37 Masalah Populer. Saya mendapatkannya dalam bentuk PDF. Dan di sini tertulis nama penulisnya Haji Abdus Somad LC.MA S1 Al-Azhar Mesir, S2 Darul Hadith Maroko, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Mungkin beliau ini yang dikenal dengan sebutan UAS, singkatan dari Ustadz Abdus Somad. Saya membaca sebagian dari buku ini
di mana dia menyebutkan 37 masalah populer yang mungkin sering menjadi pembahasan dan pembicaraan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia ini. Dan sekilas mungkin bagi seorang yang awam yang kurang memahami atau mendalami ilmu syar'i, terkhusus ilmu hadis atau ilmu fiqih, sekilas dia melihat bahwa buku ini terlihat ilmiah. Namun bagi seorang yang pernah belajar mendalami ilmu hadis, mendalami ilmu fiqih, maka dia akan mendapati bahwa sebahagian atau bahkan mayoritas dari pembahasan-pembahasan yang disebutkan dari 37 masalah populer ini, dia tidak memberikan haknya. Dia tidak memberikan haknya. Artinya status dia sebagai LCMA ini tidak sepadan dengan isi dari buku ini. Seharusnya seorang itu kalau meraih jenjang-jenjang yang disebutkan S1, S2, ya, mungkin juga dia sudah meraih S3. Wallahu alam, saya nggak tahu. Seharusnya pembahasannya itu terlihat ilmiah. Dia membahas sesuai kadarnya. Apalagi dia seorang yang pernah belajar tentang ilmu hadis, tentang ilmu fiqih, maka semestinya dia membahas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh seorang yang ingin mengambil faedah dari buku ini. Namun disebabkan karena apa yang saya sebutkan tadi, bahwa dia tidak memberi haknya dari setiap pembahasan ini, ada pembahasan-pembahasan yang kurang, yang tidak ilmiah, ada sebagian penukilan-penukilan yang pada hakikatnya tadlis. Ya, lebih tepat untuk kita mengatakan beliau ini kurang jujur di dalam membahas sesuatu. Tidak jujur dalam penukilan, tidak jujur dalam penisbatan. Ketika dia menyebutkan rujukan dalam footnote dari kitab ini, lalu menisbatkan kepada penulisnya, entah kenapa, wallahu alam. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa maksud dari UAS ini. Dan untuk membahas setiap permasalahan yang disebutkan ini terlalu panjang, 37 pembahasan. Kalau dilihat dari halamannya sampai 240 halaman lebih, jadi cukup panjang itu. Ya, oleh karena itu insyaallah taala kita akan membahas sesuai kesempatan. Kapan ada waktu kita akan membahasnya dan menerangkannya. Untuk pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin membahas apa yang beliau sebutkan pada permasalahan yang ke-35, permasalahan as-siyadah. Mungkin kalau antum yang punya internet sekarang bisa, mungkin ada di internet, bisa mendownload buku ini, 37 masalah populer, tentang permasalahan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Sayyidina. Apa hukumnya menyebut beliau sebagai Sayyidina Muhammad atau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau membuka tulisan ini dengan mengatakan ada orang-orang yang sangat anti dengan kata Sayyidina. Sampai-sampai seorang jamaah mengadu, "Ustadz, ketika saya memutar CD ceramah Ustadz, saudara saya yang mendengarnya langsung menyuruh saya agar mematikannya
karena ustadz itu menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tertulis SAW gitu. Disingkat SAW. Sepantasnya dalam menyebut Rasulullah kita menyebut dengan lengkap sallallahu alaihi wasallam. Di awal ceramah, artinya di dalam CD tersebut ketika ustadz ini berbicara, di awal ceramah dia sudah menyebut Sayyidina Muhammad. Didengarkan oleh saudaranya, disuruh matikan itu. Ya. Kata beliau, tentulah ini berangkat dari fanatisme dan kejahilan. Kata Sayyid yang berarti tuan atau pemimpin bukanlah kata yang dibuat-buat generasi belakangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kata Sayyid dalam ucapannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama apabila mereka hendak membahas sesuatu, ada yang disebut tahrir mahallin niza'. Tahrir mahallin niza' itu artinya mengerucutkan satu permasalahan. Apa sih yang menjadi permasalahan yang menjadi inti pembahasan? Apa yang menjadi sebab perselisihan? Mengapa para ulama berselisih dalam hal apa? Nah, termasuk pula dalam pembahasan Sayyidina. Dalam pembahasan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia membahas secara umum. Seakan-akan ada di antara ulama atau di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Apalagi di akhir pembahasan dia mengungkit-ungkit tentang istilah salafi. Dan sebagai faedah saya bahwa beliau ini termasuk orang tidak senang dengan salafiyin yang disebut dengan wahabiyin dalam istilah mereka, yang nanti insyaallah ta'ala akan ada pembahasan tersendiri. Padahal kalau kita melihat kepada apa yang menjadi sebab perselisihan para ulama tentang lafaz sayyidina, itu bukan secara umum. Saya tidak mengetahui ada ulama yang mengingkari bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Saya enggak tahu itu. Beliau adalah sayyidun nas, beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, beliau adalah sayyidu walad ibni Adam. Saya enggak tahu ada ulama yang mengingkari bahwa beliau adalah sayyiduna. Dan memang demikian, beliau adalah sayyiduna, sayyidun nas ajma'in. Dan termasuk di antara adab kita menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan gelarnya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyebut beliau sebagai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari kalangan para ulama yang mengingkari, termasuk yang mereka menisbatkan kepada salaf atau yang disebut salafiyin atau yang disebut ahlus sunnah. Saya tidak mengetahui ada ustadz atau da'i ahlus sunnah salafi yang mengingkari penyebutan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tahu itu. Karena mengingkari hal tersebut adalah mengingkari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah beliau mengatakan ana sayyidul qaum yaumal qiyamah, ana sayyidu walad ibn Adam, aku adalah sayyidnya manusia, sayyidun nas yaumal qiyamah. Ini ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Maka yang demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu enggak ada problem dalam hal ini. Ya, apa yang dia sebutkan dari pembahasan sebagiannya itu membahas tentang seputar sayyiduna, seakan-akan ada dari kalangan ahlus sunnah atau dari kalangan salafiyin yang mengingkari penyebutan sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan ini tidak benar. Ya. Lafaz sayyiduna, lafaz as-sayyid itu biasa diucapkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan kepada sebagian para sahabat dengan penyebutan sayyiduna atau sayyidukum. Seperti halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memutuskan nasib Banu Quraidah. Pada saat itu beliau memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk menetapkan hukum dalam menyikapi Banu Quraidah dari kabilah Yahudi. Ketika Sa'ad bin Mu'adz tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian, pemimpin kalian. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah sayyiduna dan beliau memerdekakan sayyiduna pula, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula dalam peristiwa diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah sayyiduna dan orang terbaiknya kami, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan sayyiduna terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari. Ya, kebanyakan yang dibahas di sini itu kaitannya dengan lafaz sayyid. Ya, seakan-akan ada yang mengingkari dari kaum muslimin untuk menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyiduna. Ini enggak ada yang mengingkari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang Al-Hasan, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini, yaitu cucu Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah sayyid. Beliau menyatakan tentang Al-Hasan wal Husain, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda ahli jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ama taradhaina an takuni sayyidata nisa'il jannah?" Tidakkah engkau ridha menjadi sayyidah, pemimpin wanita-wanita ahlul jannah? Nah, di sini juga yang menunjukkan bahwa pembahasan yang beliau sebutkan ini itu tidak diberikan haknya ketika dia menyebutkan hadis ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ama tardhaina an takuni sayyidatan nisa ahli jannah?" Di sini dia mengatakan hadis riwayat At-Tirmidzi. Padahal hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Tapi dia menyebutkan riwayat Tirmidzi. Ini kalau di kalangan para ulama tidak memberikan haknya, karena kalau disebutkan hadis riwayat Tirmidzi itu masih ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan dhaif. Karena kitab At-Tirmidzi, kitab Al-Jami' itu mengumpulkan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oleh karena itu, di antara metode penulisan yang disebutkan oleh para ulama, kalau hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim dan yang lainnya pula, seseorang mencukupkan dengan Bukhari Muslim itu sudah cukup. Ya, itu sudah mencukupi. Bahkan ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim,
Lalu dia menyebutkan riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad. Ini tidak memberikan hak dari hadis tersebut. Dan ini keluar dari metode penulisan para ulama di dalam menisbatkan riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa penyebutan sayyiduna itu tidak menjadi masalah. Tidak ada para ulama, tidak ada ahlus sunnah, dan tidak ada salafiyun yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Selesai ini. Namun yang menjadi pembahasan apa? Yang menjadi letak perselisihan, mahallun niza', letak terjadinya perselisihan di kalangan para ulama itu apa? Penambahan sayyiduna yang dimasukkan ke dalam solawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah, atau yang semisalnya dari zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah diperbolehkan menambah lafaz sayyiduna dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dari salawat Ibrahimiyah? Apakah di luar salat atau di dalam salat? Ini yang menjadi letak perselisihan. Ini yang menjadi letak perselisihan. Inilah yang perlu kita bahas. Ya. Jadi seharusnya beliau di sini itu menerangkan secara khusus tentang permasalahan menambah lafaz sayyiduna di dalam lafaz-lafaz zikir seperti sholawat atau azan atau yang lainnya yang telah diajarkan dan disebutkan lafaznya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena hal-hal yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wirid-wirid, zikir-zikir, itu adalah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, mengacu kepada dalil, mengacu kepada nas. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita amalkan. Baik kaitannya dengan membaca Al-Qur'an Karim misalnya. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa boleh membaca wama sayyiduna Muhammadun? Kan tidak boleh. Itu ayat, tidak boleh ditambah-tambah. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membaca sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Menambah tidak diperbolehkan. Nah, demikian pula dalam hal lafaz-lafaz zikir yang sudah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan misalnya. Azan. Saya belum pernah sih di sini di Indonesia atau di luar negeri bahkan, saya belum pernah ada seseorang mengumandangkan azan asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Ada enggak? Saya enggak pernah dengar. Mungkin di pondoknya beliau pun tidak. Kayaknya begitu sih. Karena di Indonesia ini saya enggak pernah mendengar sama sekali. Mungkin kalau ada yang melakukannya, kaum muslimin mengingkarinya gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa kita tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak demikian. Lalu mengapa enggak ada tambahan sayyidina? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya menambah lafaz sayyiduna itu diperbolehkan, bahkan mungkin dianggap itu lebih mulia dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita mengatakan bahwa apa yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya itu kurang lengkap, kurang afdal. Nah, demikian pula dalam hal wirid-wirid
zikir-zikir, termasuk dalam hal ini salawat. Dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saja mereka enggak berani membuat salawat sendiri. Makanya antum tidak pernah mendengarkan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut ini salawat madhi'in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gubahan Abu Bakar, salawat gubahan Umar. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Semua datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya firman Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik, fa kaifa nusalli 'alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, namun bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan salawat yang dikenal dengan penyebutan salawat Ibrahimiyah. Tidak ada satupun dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penambahan sayyidina. Enggak ada satu riwayat pun yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menambah lafaz sayyidina. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa yang tidak mengenal Al-Hafidh Ibnu Hajar? Salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ketika beliau menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Al-Bara bin Azib, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau zikir sebelum beristirahat di malam hari, zikir sebelum tidur. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala syaqqika al-ayman. Apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwuduklah kamu seperti ketika engkau berwuduk untuk salat. Lalu setelah itu engkau baring di atas lambung kananmu, lalu engkau mengucapkan Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la balja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lalu kata Nabi, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Apabila engkau meninggal di malam itu, engkau berada di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadikan wirid ini sebagai yang terakhir yang kamu ucapkan sebelum tidur. Maka diulangi oleh Al-Bara bin Azib apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhir kalimat Al-Bara bin Azib ketika mengulangi ada kekeliruan. Kata beliau, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Ya. Afwan, Al-Bara bin Azib mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Wa bi rasulika, aku beriman pada rasulmu yang engkau utus. Yang diajarkan oleh Nabi adalah wa bi nabiyika. Kata Nabi dirubah oleh Al-Bara bin Azib dengan lafaz rasul, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ucapkan wa bi nabiyyika sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam pandangan para ulama mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ketika beliau merubah lafaz Nabi menjadi Rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Al-Bara untuk mengembalikan kepada apa yang diajarkan, yaitu Nabi. Wa bi nabiyyika. Al-Hafidh Ibnu Hajar kata beliau, wa aula ma qila fil hikmati fi raddihi sallallahu alaihi wasallam ala man qala ar-rasul badalun nabi an alfaz al-adhkar tawqifiyyah wa laha khasa'is wa asrar la yadkhuluha al-qiyas fatajibul muhafazatu ala al-lafzi alladhi waradat bihi wa hadha ikhtiyar al-Maziri.
bahwa yang paling tepat untuk dikatakan hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah ucapan Al-Bara' bin Azib ketika dia menyebutkan lafaz Rasul dan meminta untuk dikembalikan kepada lafaz Nabi, bahwa lafaz zikir itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Mengacu kepada dalil, jangan dirubah-rubah, karena lafaz zikir itu memiliki keistimewaan, memiliki rahasia-rahasia yang tidak boleh ada intervensi qiyas di situ. Ya, tidak boleh ada ra'yu, tidak boleh ada pendapat di situ. Apa yang diajarkan oleh Nabi itulah yang kita amalkan. Sehingga kata beliau, wajib seseorang memelihara lafaz yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pandangan yang dikuatkan oleh Al-Maziri. Kata beliau, fayaqtasiru fihi ala al-lafzil warid bihurufihi. Maka hendaknya seseorang mencukupkan dengan lafaz yang disebutkan di dalam hadis sesuai dengan huruf-hurufnya. Sesuai dengan huruf-hurufnya, jangan ditambah. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan lafaz salawat. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat Ibrahimiyah. Demikian pula ketika tasyahud, membaca salawat Ibrahimiyah di dalam salat. Tidak diperbolehkan seseorang menambah dengan lafaz sayyidina, sebab yang demikian tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau juga menyebutkan tentang permasalahan ini, apakah diperbolehkan menambah lafaz sayyiduna di dalam bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, na'am, ittiba'ul alfadhil ma'thurati arjah. Iya, mengikuti lafaz-lafaz yang telah diriwayatkan itu lebih kuat. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semestinya beliau itu menukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Bukankah beliau salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i? Agar kemudian terlihat tulisan ini insaf gitu. Yang ditulis semua yang kaitannya dengan sesuatu yang menguatkan dia, ingin membawa para pembaca bahwa seakan-akan ini sebagai sesuatu yang begitu kuat gitu. Membaca salawat harus dengan sayyidina atau dianjurkan dengan sayyidina. Kenapa dia tidak menukil pendapat-pendapat yang lain yang kemudian bisa dinilai bahwa tulisan ini benar-benar insaf gitu? Apa sih alasan mereka yang tidak menganjurkan untuk menambah lafaz sayyidina di dalam bersolat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, iya, mengikuti lafaz yang diriwayatkan itu lebih kuat. Wala yuqal, dan tidak dikatakan la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yakun yaqulu 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dzalika kullama dzukira. Nah, ini beliau menjawab syubhat. Jangan sampai ada yang mengatakan, Nabi tidak menambah lafaz salawat karena beliau ketika mengajarkannya tawadhu. Ya, itu menunjukkan kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina ketika beliau mengajarkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang rendah hati. Ya. Adapun umatnya, dianjurkan untuk mengucapkannya, karena kita dianjurkan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar? Lianna naqul, karena kita mengatakan, lau kana dzalika rajihan, kalau seandainya alasannya seperti itu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawadhu sehingga beliau tidak menambah lafaz sayyiduna, laja'ani sahabah, tentu datang dari para sahabat. Para sahabat pun ketika mereka mengucapkan, tentu mereka mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina.
tentu para sahabat mengucapkannya. Tsumma anit tabi'in, kemudian juga datang dari kalangan tabi'in, dari generasi ke generasi. Ya. Tentu Abu Bakar ketika bersolawat, beliau akan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini jawaban jitu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya kan? Tentu para sahabat menambahnya, tentu para tabi'in menambahnya. Apa kata Al-Hafidz? Walam naqif fi syai' min al-athar an ahadin min as-sahabah wal tabi'in annahu qala dhalik. Kami tidak mengetahui. Al-Hafidz, siapa yang tidak mengenal Al-Hafidz? Beliau digelari Al-Hafidz karena beliau memiliki pengetahuan yang luas terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengetahui satupun dari athar, riwayat-riwayat yang datang dari kalangan para sahabat atau dari kalangan para tabi'in yang mengucapkan itu. Subhanallah. Ma'a kathrati ma warada anhum min dzalika, dalam keadaan demikian banyak penukilan dari mereka ketika mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hadzal Imam Syafi'i. Nah, tambah lagi beliau. Ini Al-Imam Syafi'i. A'lallahu darajatah. Semoga Allah meninggikan derajat beliau. Wa huwa min aktsarin nasi ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabih alladhi huwa umdatu ahli madhhabih. Beliau mengucapkan dalam kitabnya yang itu menjadi sandaran madhab, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang mengucapkannya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya ayyuhas syawafi', kalian yang mengaku bermadhab Syafi'i, nih ikuti Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad ila akhir ma addahu ila ijtihaduhu, dan seterusnya dari apa yang beliau sebutkan. Ya. Demikian pula Al-Qadhi Iyad, ini masih perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Qadhi Iyad menyebutkan satu bab tentang sifat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Asy-Syifa. Wa naqala fihi atharan marfu'atan an jama'atin minas sahabah wat tabi'in. Beliau menukilkan sekian banyak riwayat, ada yang marfu' sampai kepada Nabi, ada yang diriwayatkan dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Laisa fi syai'in minha an ahadin minas sahabati wa ghairihim lafaz sayyidina. Tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang datang dari para sahabat dan selain mereka adanya lafaz sayyidina dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan ma khafiyat alaihim kulluhum ma khafiyat alaihim kullihim hatta aghfaluha wal khairu kulluhu fil ittiba'. Kalimat yang indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau seandainya penambahan sayyidina ini dianjurkan, maka tidak akan tersamarkan bagi mereka seluruhnya, para sahabat, para tabi'in, Al-Imam Syafi'i, sehingga mereka melalaikannya. Wal khairu kulluhu fil ittiba'. Kebaikan seluruhnya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz An-Nawawi. Siapa yang tidak mengenal Al-Hafidz An-Nawawi? Salah seorang di antara tokoh ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara kitab beliau yang paling masyhur adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bagi seorang yang hendak belajar madhab Syafi'i, maka dia pasti merujuk pada kitab ini, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa kata An-Nawawi rahimahullah? Wa akmalus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Salawat yang paling sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad.
Enggak ada tambahan sayyidina. Jadi sebenarnya dengan ini itu sudah cukup ya, membantah seluruh tulisan dari awal hingga akhir. Jadi yang menjadi pembahasan kita adalah menambah lafaz sayyidina disusupkan ke dalam sholawat Ibrahimiyah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi permasalahan. Itu yang diingkari oleh para ulama. Kemudian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, termasuk di antara alasan yang disebutkan oleh UAS di dalam tulisannya bahwa di antara sahabat ada yang mengucapkan sayyid, mensayyidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, penyebutan sayyid terhadap Rasulullah itu enggak ada yang mengingkari. Nah, ya. Tapi dengan alasan-alasan ini ingin dijadikan sebagai dalil bahwa sayyid di dalam salawat itu dianjurkan. Seakan-akan kalau kita tidak menambah lafaz sayyid, seakan-akan kita tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan seperti itu. Padahal itulah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah mungkin seluruh para sahabat, para tabi'in, para imam tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'adzallah, enggak mungkin. Nah, termasuk yang disebutkan dalam tulisannya ini, di sini disebutkan ada halaman 212. Saya nggak tahu, mungkin ada cetakan baru, saya nggak paham. Hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Abdullah bin Mas'ud ya, berkata ketika mengajarkan salawat, dia menyebutkan Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulik. Ya Allah, jadikanlah salawatmu, rahmatmu, keberkahanmu kepada sayyidul mursalin dan imamul muttaqin, khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulik. Lalu ini jadikan sebagai dalil bahwa para sahabat menyebutkan sayyidina. Yang pertama, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadis ini hadis dhaif. Ya, seharusnya beliau yang punya titel sampai S2, mungkin ada S3-nya lagi, ya, itu membahas hadis ini secara ilmiah dan menyebutkan hadis ini secara lengkap lafaznya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam penomorannya disebutkan nomor yang ke-906. Ibnu Majah ketika menyebutkan hadis ini dia mengatakan haddatsana Al-Husain bin Bayan qala haddatsana Ziyad bin Abdullah qala haddatsana Al-Mas'udi an Auf bin Abdullah an Abi Fakhitah an Al-Aswad bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Dari sanad hadis ini terdapat kelemahan. Oleh karena itu para ulama melemahkannya. Ya. Termasuk Syekh Al-Albani. Yang anehnya, kalau ada hadis yang di situ disebutkan Syekh Al-Albani mensahihkan, semangat sekali dia sebut ini. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil, semangat dia. Tapi yang dilemahkan oleh Al-Albani, diam dia, enggak sebut. Dia enggak sebutkan di sini. Kenapa? Seharusnya dia bersikap insaf, sebutkan riwayat ini. Apa hukumnya Al-Albani terhadap hadis ini? Perhatikan perawi-perawi yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah ini, yang bernama Al-Husain bin Bayan, Ziyad bin Abdullah, kemudian Al-Mas'udi. Al-Husain bin Bayan, guru Ibnu Majah. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqrib, beliau mengatakan orang ini makbul. Apa artinya makbul? Kalau bahasa Arabnya makbul, diterima. Tapi kalau istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib, makbul itu artinya kalau dia bersendiri nggak diterima hadisnya, harus ada penguatnya. Makbul intubi, apabila ada penguat dari riwayat yang lain baru diterima. Ini pertama. Dan biasanya perawi yang disebut makbul itu kondisi perawi yang
kondisinya majhul hal. Kondisinya majhul, tidak diketahui, tidak ada dari kalangan para ahlul hadis yang mensiqahkan dia dari mu'tabar. Ini pertama. Yang kedua, Ziyad bin Abdullah, ini juga terdapat kelemahan. Kemudian gurunya Al-Mas'udi, ini juga walaupun dia asalnya thiqah, namun terjadi perubahan hafalan di akhir hayatnya, ikhtalat, sehingga kadang-kadang sulit membedakan mana hadis yang diriwayatkan sebelum terjadi perubahan hafalan dengan setelah terjadinya perubahan hafalan. Jadi alasan-alasan ini yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Kemudian kalaupun dikatakan hadis ini sahih, lengkapnya hadis ini ya ketika mereka meminta diajarkan salawat dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, qulu Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Lalu ada lanjutannya nih. Di sini beliau bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini enggak disebut sama UAS. Kenapa enggak disebut? Padahal itu yang menjadi letak perselisihan kita ketika membaca salawat Ibrahimiyah. Jadi di samping hadis ini dhaif, kalaupun sahih nggak ada dalil. Ya, Abdullah bin Mas'ud sendiri ketika mengajarkan salawat Ibrahimiyah, beliau tidak menggunakan Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian satu lagi, ada riwayat yang dia sebutkan di sini pada halaman yang ke-211. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat dengan lafaz sayyidina. Coba, ini yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat dengan lafaz sayyidina. Lalu dia menyebutkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, disebutkan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlis Sa'ad bin Ubadah faqala Bashir bin Sa'ad dan seterusnya. Yang menjadi inti di sini. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama alimtum. Pada lafaz yang pertama disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sayyidina. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saya tidak pernah dapat. Hebatnya nih bisa menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tapi kalau diperhatikan ini akan menertawakan dirinya sendiri. Lalu dia sebutkan riwayat ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Fadl As-Salah ala Nabi. Masya Allah. Ini kalau benar sudah selesai urusan. Benar apa yang disebutkan oleh UAS bahwa disyariatkan. Tapi subhanallah, saya juga heran karena di bukunya itu disebutkan ya, di catatan kakinya itu, lihat kitab Syekh Al-Albani Fadl As-Salat ala Nabi Beirut Al-Maktab Al-Islami, cetakan 1977 Masehi, halaman 59. Ya, saya ada PDF-nya ini. Ya, sebenarnya ini bukan karya Al-Albani, bukan tulisan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mentahqiq kitab Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan Al-Imam Ismail bin Ishaq Al-Jahdami Al-Qadhi Al-Maliki. Syekh Al-Albani mentahqiq. Pada halaman yang disebutkan, halaman yang ke-59,
Mari kita lihat. Ini cetakannya persis ya. Cetakannya persis. Cetakan yang ketiga tahun 1977 Masehi, Beirut. Baik. Disebutkan pada halaman yang ke-59 hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Betul, sudah itu disebutkan lengkap. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan seterusnya. Enggak ada sayyidina. Dari mana ente mendapatkan lafaz tambahan sayyidina dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari? Ini kitabnya. Enggak ada tambahan sayyidina. Dari mana ya MA ya doktor? Kok ndak ilmiah cara menulisnya? Kok ndak amanah cara penukilannya? Ya. Dengan cetakan yang sama loh. Mungkin ada kemungkinan ini. Dia menukil dari Maktabah Syamilah. Hati-hati. Kadang-kadang dalam Al-Maktabah Syamilah itu kadang-kadang ada yang keliru dalam penukilan, tidak sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu kalau seorang merujuk, jangan terlalu yakin full di Maktabah Syamilah itu semuanya penukilannya benar. Kadang-kadang ada yang keliru, termasuk ini. Saya mendapati memang ada dalam kumpulan kitab-kitab Al-Albani dalam Maktabah Syamilah ringkasan, ya. Jadi ada dua di Maktabah Syamilah itu, ada yang lengkap, ada yang ringkasan. Yang lengkap tidak ada lafaz sayyidina. Yang ringkasan saya nggak tahu siapa yang meringkas itu. Di situ ada tambahan ala sayyidina Muhammad. Cuman kan kalau dinukil dari Syamilah pasti dia sebut. Tapi yang disebut di sini dari kitab aslinya, Beirut. Sehingga kita merujuk kitab aslinya, nggak ada lafaz sayyidina. Jadi ini sama sekali tidak amanah dalam penukilan, ya. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada lagi satu yang penting sebelum kita akhiri. Ada lagi satu penukilan dari Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar ketika dia bersalawat menyebut sayyidina. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan annahu kana idza du'iya li yuzawwij, begitu lafaznya, bahwa apabila beliau diundang untuk menikahkan maka beliau mengucapkan alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin inna fulanan yakhtubu ilaikum fa in ankahtumuhu falhamdulillah wa in radattumuhu fa subhanallah. Demikian lafaznya. Terus disebutkan Syekh Al-Albani menyatakan riwayat ini sahih. Coba Syekh Al-Albani menyatakan riwayat ini sahih. Di catatan kakinya halaman 211 sebutkan Syekh Al-Albani Irwaul Ghalil, kitab Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil, juz yang ke-6, Beirut Al-Maktabul Islami, tahun 1405 Hijriah, halaman 221. Mari kita merujuk ke kitab tersebut. Ada kitabnya, ada aslinya, ada PDF-nya juga. Ya, Irwaul Ghalil jilid yang ke-6 yang dimaksud, halaman 221, hadis Ibnu Umar. Ini kitab, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Ada kitab dalam madhab Hambali judulnya Manarus Sabil. Kitab Manarus Sabil ini kitab fikih dalam madhab Hambali. Nah, Syekh Al-Albani beliau mentahqiq dan mentakhrij hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab tersebut, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau athar, riwayat-riwayat. Semua beliau berupaya untuk mentakhrijnya dan mentahqiqnya dan menghukumi setiap hadis.
Maka keluarlah kitab beliau yang bernama Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil. Nah, memang ada hadis itu pada jilid yang ke-6 nomor hadis 1822 disebutkan. Jadi metode Syekh Al-Albani, dia sebutkan dulu matan yang disebutkan dalam kitab Manarus Sabil, lalu setelah itu beliau terangkan lafaz yang sebenarnya, lafaz aslinya. Nah, setelah disebutkan dinukil dari kitab Manarus Sabil, nah di sini Syekh Al-Albani menerangkan sahih, riwayat ini sahih, akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi dari jalur Malik bin Mighwal. Kata beliau, aku mendengarkan Abu Bakar bin Hafs mengatakan, kana Ibnu Umar idza du'iya ila tazwij qala, bahwa Ibnu Umar apabila beliau diundang untuk menikahkan, maka beliau mengatakan la tufaddidu, dalam riwayat yang la tu'addidu alaina nas. Lalu kata Ibnu Umar, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad, enggak ada tambahan sayyidina. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani sahih. Lalu kata Syekh Al-Albani, qultu, saya mengatakan, wa isnaduhu sahihun, sanad hadis ini sahih, dan seterusnya. Jadi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunanul Kubra, itu enggak ada tambahan sayyidina. Dan saya juga sudah merujuk ke kitab Sunanul Kubra Al-Baihaqi, tidak ada tambahan sayyidina, tidak ada tambahan sayyidina. Jadi dari sini sebenarnya nampak beliau tidak memberikan hak dari pembahasan ini, tidak ilmiah sama sekali. Ada yang dipotong-potong, ada yang seharusnya dia sebutkan. Ya, kalau dia menyebutkan catatan kaki, itu kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya membaca ini. Dia membaca yang ditulis oleh Al-Albani rahimahullah. Tapi kenapa dia enggak menyebutkan? Dia tidak menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani tanpa ada tambahan sayyidina. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, apa yang kita sebutkan bahwa tulisan ini kurang ilmiah, kurang amanah, kurang jujur. Ya. Dia tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak di dalam setiap pembahasan tersebut. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.